Kita masuk ke minggu ini. Minggu ini masih di bulan Uncommon Love. Judul khotbah hari ini adalah batasan. Boleh di show? Oke, judul khotbahnya hari ini adalah batasan. Kita akan bicara banyak mengenai boundaries atau batasan dalam hubungan. Em, Beberapa kali kita sudah dengar mengenai relationship, beberapa kali kita sudah dengar mengenai batasan. Mungkin di luar sana teman-teman bisa dengar juga kayak ada beberapa level atau beberapa tingkat orang yang mengenal kamu, ada tingkatan-tingkatannya dan masing-masing orang itu punya punya assignment berbeda, mereka punya influence berbeda terhadap kehidupan kamu sehingga kamu perlu perlu menjaga siapa yang ada di dalam dan siapa yang ada di sekitar kamu. Kita sering banget dengar dengar apa namanya pesan yang seperti itu dan hari ini bicara soal batasan kita akan melihat lebih dalam secara khusus ketika kita bicara boundaries, ketika kita bicara persahabatan, pertemanan, ketika kita bicara relationship secara terutama di bulan ini, apa yang kita perlu bangun, apa yang kita perlu buat, mengapa kita perlu batasan dan lain sebagainya. Oke. Nah, kenapa relationship atau dasar-dasar dari hubungan itu penting dan tiap tahun dibicarakan berulang-ulang gitu ya. Em, Kalau dibilang apa namanya, pastor itu seperti CRO gitu ya, Chief Reminding Officer gitu. Jadi hal yang sama, tapi apakah sudah dilakukan? Biasanya jawabannya belum gitu kan ya. Hal yang sama yang mungkin tiap tahun kita bicara relationship, tapi apakah kita sudah melakukan dengan benar? Ya ini yang saya pikir kita perlu terus diingatkan, dimarinate di dalam kebenaran mengenai relationship. Nah, bicara soal relationship, kenapa fundamentalnya perlu? Kita udah belajar di minggu satu dan minggu kedua. Em, Hubungan-hubungan yang kita punya atau peran-peran yang kita punya di kehidupan kita itu biasanya bentuknya adalah relationship. Kamu punya dalam relationship di kantor, kamu punya peran sebagai staff, punya peran sebagai manager, whatever, punya peran sebagai konsultan, akuntan, dokter dan lain sebagainya. Di pelayanan, kamu punya peran sebagai ketua bidang, kamu punya peran sebagai anggota komsel, kamu punya peran sebagai pastor dan lain sebagainya. Kamu punya different peran-peran berbeda di setiap aspek kehidupan kamu, makanya penting dan setiap peran itu ada hubungan. Artinya hubungan kamu dengan bawahan, hubungan kamu dengan peer, hubungan kamu dengan teman kampus, hubungan kamu dengan bos, all of those adalah relationship. Sehingga fundamental atau mengerti batasan dengan benar itu penting gitu ya. Nah, kenapa batasan itu penting? Kalau kita ngelihat dari prinsip-prinsip di Alkitab, dari awal batasan itu eh, kalau kita melihatnya mungkin sebagai larangan, ini boleh, ini nggak boleh. Ketika batasan biasanya kalau kamu udah di gereja dari pelajar mahasiswa, kamu mungkin batasan itu artinya pegang tangan boleh gitu ya, rangkul nggak boleh gitu kan. Kalau bicara batasan selalu ingatnya ke situ. I mean, it's been like that, it always been like that. Tapi batasan yang saya mau bagikan di sini adalah jauh lebih dalam, jauh lebih lebih fundamental dibandingkan sebatas batasan fisik. Pacaran boleh sampai mana, setelah nikah punya teman boleh sedekat apa. It's way more than that. Batasan itu bukan soal larangannya, batasan itu soal bisa menikmati relationship kamu yang sesungguhnya karena kamu punya batasan. Contoh, di Taman Eden Tuhan memberi batasan. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu melihat ini sebagai batasan, larangan Tuhan itu bukan menghalang-halangi manusia loh. Bukan menghalang-halangi Adam dan Hawa. Hati-hati ya, awas loh, udah gue bilang nggak boleh. Enggak. Yang the main point adalah semua pohon di taman ini boleh kamu makan untuk bisa menikmati Taman Eden 100%. Ya, untuk bisa menikmati Taman Eden 100%, kamu jangan sentuh buah pengetahuan itu. Supaya kamu bisa tetap menikmati Taman Eden 100%. Dengan pohonnya, dengan buahnya, dengan keberadaan Tuhan di tengah-tengah kamu. So, batasan yang Tuhan buat itu supaya manusia enjoy relationship with God. Jadi bukan soal boleh ini nggak, boleh itu nggak, dilarang ini nggak. Pohon yang ini boleh, pohon yang ini kayaknya nggak boleh. Tapi ini kan masih satu genus gitu. Jadi boleh atau nggak boleh. Bukan soal ketika kita bicara batasan, kita nggak bicara soal berapa buat yang belum menikah. Oh, pacaran mesti beda agama boleh nggak? Kalau belum dibaptis boleh nggak? Kalau beda denominasi gimana? It's more than that. Batasan itu adalah kamu bisa enjoy hubungan yang matters buat kamu. Batasan itu perlu supaya kamu enjoy hubungan yang matters buat kamu. Terutama yang sudah menikah. Ketika kita bicara teman-teman yang udah menikah di sini, apakah
people that mean the most actually get the least from you. Orang yang harusnya dapat versi terbaik diri kamu, justru dapat sisa-sisaan di rumah. Ini ketika kita nggak punya batasan. Ketika kita nggak punya batasan, kamu pulang ke suami kamu pulang ke istri kamu kerja, buat yang udah nikah ya, kamu pulang dan kamu capek, kamu pulang ke anak kamu, mereka dapat kayak versi substitution. Cuma orang yang udah capek dan udah marah-marah gitu. Well, actually they mean the most. Ketika, you know what, kamu bisa jadi direktur, kamu bisa jadi manager, kamu bisa jadi VP, guess what? Those will change. Someday, your company will move on without you. Someday, your business will move on without you. Satu hal yang gak move on dari kamu adalah keluarga kamu. Teman-teman kamu, itu biasanya stick around. Dan role kamu tidak berubah. So, we have to be very careful. Jangan-jangan orang yang harusnya get the most out of you itu jadi get the least. Karena kamu udah keburu capek atau kamu gak punya batasan di hubungan-hubungan kamu. Oke? So, batasan itu penting. Batasan diperlukan supaya kita bisa menjalankan panggilan kita dengan baik dan terhindar dari luka hati yang tidak perlu. Pertama, kita bisa menjalankan panggilan kita dengan baik. Dan kedua, terhindar dari luka hati yang tidak perlu. Saya nggak akan buka ayatnya. Kalau kita lihat salah satu konflik terbesarnya Abraham, kalau kamu baca di Kejadian, salah satu konflik terbesarnya dia ketika dia sudah ikut suara Tuhan dan obey apa yang Tuhan mau, bukan Firaun cuma dia numpang lewat di situ, bukan soal menunggu Ishak aja. Salah satu konflik terbesarnya Abraham adalah dengan ponakan yang namanya Lot. Interestingnya, ketika Tuhan nyuruh Abram menjanjikan masa depan buat Abram, menyuruh dia keluar ikut Tuhan ke tempat yang Tuhan mau, Tuhan gak pernah bilang dia suruh ajak Lot. I hope you get this. Tuhan gak pernah bilang kayak ajak ponakanmu gitu ya. Gak pernah. Ini keputusan Abraham untuk masuk ke plannya Tuhan di depan. Dia bawa ponakan kesayangannya yang namanya Lot. Dan kamu tahu the rest of the story. Kalau kamu lihat keturunannya Lot, dari anaknya incest gitu ya. Jadi kayak kalau kamu lihat keturunan itu jadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kamu lihat dia Sodom dan Gomora yang terjadi karena dia memilih Sodom dan Gomora. Abraham harus berpuasa, berdoa, negosiasi sama Tuhan buat Lot yang dia bawa-bawa. Dan kemudian ketika Tuhan memberkati dia, bahkan di tengah berkatnya, Lot kecipratan berkat karena dia ikut Abraham. Tapi di tengah berkat ada konflik lagi, Karena satu hal, kalau kita perhatikan, Tuhan gak pernah secara eksplisit suruh Abraham bawa Lot, tapi dia bawa Lot kemana-mana. Kalau diterjemahin ke kita sekarang, adakah hubungan-hubungan yang it's seasonal and situational for you, harusnya sudah selesai, tapi karena kamu bawa-bawa, ini jadi konflik baru di season yang baru buat kamu. Karena assignment Tuhan buat kamu udah selesai gitu. Buat orang itu udah selesai, kamu udah jadi bapau kelima. Kalau kamu ngerti, dengar khotbah sebelumnya, kalau kamu di Januari, kamu udah jadi bapau kelima buat orang itu. Kamu udah jadi berkat buat dia di masa itu. And now you're done. Tapi kalau kamu masih invested, masih kayak, aduh nih orang kenapa sih nih orang, aduh gini lagi, Bahkan Tuhan aja bilang apa? Kalau kamu ke murid-muridnya, kamu masuk ke kota memberitakan firman, udah selesai orang yang gak terima, kebaskan debu, you move on. Ada assignment baru buat kamu. Ada orang-orang baru yang Tuhan tempatin, situasi baru di mana kamu jadi bapau ketujuh buat orang-orang yang baru. Tapi orang-orang yang sudah lewat, so be it. Tapi ketika kamu berusaha pegang dan bawa-bawa terus orang ini dalam kehidupan kamu, it could be teman lama kamu, ini teman lama banget tuh dari SMP gitu ya. Teman lama dari SMP, dia kasihan. Tapi kamu tahu kalau kamu main sama dia, ada karakter-karakter buruk dia yang nepak ke kamu gitu. Ada kebiasaan-kebiasaan jelek yang kamu punya muncul lagi karena dia nggak meant to be with you in this new season. Ya, kamu bukannya harus ngejauhin dia atau musuhin dia, tapi mereka nggak meant untuk jadi sedekat itu sama kamu. Oke, so batasan diperlukan untuk kita menjalankan panggilan dengan baik dan terhindar dari luka hati yang tidak perlu. Ini lebih mudah. Luka hati yang tidak perlu muncul karena apa? Karena kamu izinkan, kamu kasih kunci gembok rumah kamu, kunci kamar kamu, sama kunci pintu depan ke orang yang kamu gak kenal, bener gak? Kamu kasih
lebih buruk lagi ke orang yang melukai kamu kamu tahu nih dia maling gitu, kamu kasih kuncinya. That sounds very stupid, tapi yang kita lakukan dengan hati kita, bukankah demikian? Amsal berkata bahwa jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Tapi hati kita berikan buat orang-orang yang, saya nggak cuma bicara mantan, saya nggak cuma bicara pasangan, saya bicara sahabat-sahabat yang ada season kamu jadi berkat buat mereka, ada season mereka menajamkan kamu, but guess what, mungkin sekarang mereka perlu turun jadi teman aja gitu. Karena ada orang-orang lain yang butuh kamu di season yang baru. Karena ada orang-orang lain yang bisa kamu jadi berkat di season yang baru. Oke? So, we don't live with wounds. Kita nggak terluka dengan luka hati yang tidak perlu. So, batasan diperlukan untuk kamu bisa ngejalanin panggilan kamu di pelayanan, di kerjaan, di bisnis, di keluarga dengan baik. Di keluarga definitely batasan dengan sahabat lawan jenis, batasan dengan mantan, that's very very important, terutama setelah kamu, untuk teman-teman yang udah menikah. I mean, we're talking about batasan di sini. Nah, berikutnya ada beberapa level dari boundaries. Saya sebut ada 4A. Yang pertama, biar gampang diingat ya. Yang pertama adalah amigo. Amigo is your friend, your confidant, teman-teman terdekat kamu. Ini kalau Yesus, banyak yang mengeluh-ngeluhkan Yesus, ada 70 yang ikut, Rasul ada 12, tapi yang dia ajak untuk berdoa sama dia, in the most dire situations itu cuma 3. Ini orang-orang yang terdekat, di mana Yesus bisa vulnerable. Yesus bahkan bisa vulnerable ke mereka dan bilang kayak, berdoa dan berjaga-jaga untuk aku, karena waktunya sudah datang, dia mau diserahkan dan lain sebagainya. So here's amigo, saya sebutnya, teman gitu ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, di Amsal 17 ayat 17. So ini adalah orang-orang yang kamu being vulnerable with. Mereka bisa terbuka sama kamu mengenai isu mereka, dan kamu harus belajar terbuka sama mereka. Karena kamu tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang menajamkan kamu, memiliki tingkat vulnerability yang tinggi dan efektif dalam menajamkan satu sama lain. Apakah mereka nggak bisa ngelukain kamu? Tunggu dulu. Actually orang-orang yang terdekat itu orang-orang yang bisa ngelukain kamu. Kamu udah mempercayai mereka, kamu udah vulnerable ke mereka, kamu udah kasih kunci hati kamu karena kamu tahu mereka berdoa buat kamu mendoakan mereka, dan bisakah mereka menyakiti kamu? Bisa. Yang jadi isu adalah ketika kamu mencoba jadi amigo dengan satu gereja. Bener gak? Iya kan? Not supposed to be like that. Kamu nggak. Bahkan saya bisa bilang bahwa ketika kamu vulnerable, tingkat vulnerable kamu di Komsel ada 7-10 orang pun berbeda dengan kamu vulnerable terhadap kakak rohani kamu atau mentor kamu. It's different. Gak apa-apa, gak harus semua kamu ceritain di Komsel. Not everyone ready to look at your shit gitu ya. Jadi kayak, cari orang yang kamu tahu bisa ngedoain kamu, bisa mengerti situasi kamu, dan kamu tahu mereka mungkin juga masih bergumul, tapi mereka want the best from you. So these are amigo. Saya berdoa, saya ulang lagi, visi saya adalah semua yang melayani di NLC tahun ini, mereka punya mentor, punya kakak rohani di mana kamu bisa vulnerable. That's the goal this year. Okay? So that's amigo. Untuk menajamkan satu sama lain. Nah, yang kedua adalah assignment atau situasional. Ini ada orang-orang yang Tuhan tempatin di sekitar kamu di waktu dan di kondisi tertentu. Biasanya kamu nggak bisa pilih. Kadang-kadang buat seseorang yang lagi jalan, tiba-tiba di pinggir jalan ada orang yang habis dirampok, itu assignment. Benar ya? Tiba-tiba ada orang yang butuh bantuan di jalan, bukan cuma semudah itu. Kamu nggak milih keluarga tempat kamu dilahirkan, benar? Kamu nggak pilih papa mama kamu nggak pilih keluarga kamu atau siblings kamu kayak apa. Itu assignment yang lebih permanen, keluarga. Assignment bentuknya juga bisa juga kayak orang-orang di kantor kamu yang kamu tahu punya masalah. Itu assignment. Kenapa saya sebut assignment? Ini adalah kamu nggak ngeplan, kamu nggak masuk ke hubungan itu, but God put him or her there untuk kamu do something buat mereka, atau untuk mereka mengingatkan sesuatu buat kamu. Ini saya sebut dengan assignment. Ada tujuan khusus Tuhan untuk bisa mempertajam mereka melalui kita, dan kita dipertajam melalui mereka. Ada tujuan khusus, bukan teman kamu. Gak harus preference-nya sama, gak harus hobinya sama, tapi ada assignment di mana orang itu di sekitar kamu dan kamu perlu menjadi berkat, atau kamu dipertajam, atau kamu mempertajam mereka. Okay? This is some people di hidup kamu. Dan yang jadi masalah adalah salah satu contoh di mana assignment ini bisa jadi isu, ketika kamu ngebedain assignment sama
eh, apa ya sebutnya? Kamu bedain assignment sama pacar. Oke, contoh. Jadi gini, ketika kamu macarin assignment kamu itu yang jadi isu. Kamu tahu orang ini belum kenal Tuhan. Example. Terus kamu berpikir, kalau saya pacaran sama dia, sampai dia berbaptis, sampai dia kenal Tuhan, then I'm done. Saya tuh sayang, saya tuh maunya dia kenal Tuhan. Omong kosong gitu. You know? Itu omong kosong karena itu assignment, kamu nggak supposed to pacarin assignment kamu. You know? Karena friend atau spouse, it's a different level dari assignment. Ada orang-orang yang Tuhan assign di hidup kamu dan kamu perlu jadi berkat, tapi nggak harus dipacarin. Tapi nggak harus jadi sahabat dekat. Hope you get this ya. So assignment. Ada orang-orang yang di-assign sama Tuhan di hidup kamu. Khusus kok dia muncul di hidup gue lagi ya? Kenapa dia datang lagi ke Komsel dengan masalahnya? That's assignment. Kenapa dia udah putus balik lagi ke NLC? That's assignment. Ada sesuatu yang Tuhan tempatin dia di situ buat Tuhan desain dia di sekitar kamu untuk kamu jadi berkat buat mereka. Oke? Jangan kebalik-balik ya. This is assignment. Yang different sama amigo tadi. Oke? Next. Associate atau rekan. Rekan ini kamu sama. Ini adalah memiliki kesamaan minat, pekerjaan atau keanggotaan. Could be teman pelayanan kamu, associate. Bisa jadi teman kantor kamu. Ini saya sebut sebagai associate. Jadi kamu bekerja bersama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Kamu nggak bisa banyak pilih kan rekan kerja kamu kayak apa. Kamu masuk ke kantor, you're there already gitu. Mereka udah ada di sana. Atau mereka di-hire. Nah ini orang-orang yang punya tujuan besar yang sama dengan kamu. Kalau ada di kantor, kalau kamu ada di pelayanan, mereka punya tujuan besar dan panggilan yang sama untuk NLC. Jadi mereka adalah associate, mereka adalah rekan. Jadi punya tujuan besar yang sama. Nah, ini juga careful karena tidak semua associate adalah amigo. Artinya, kalau ada rekan kamu, ada teman pelayanan kamu yang cara pikirnya nggak kayak kamu, yang preferensinya nggak kayak kamu, jangan jadiin issue. Nangkep? Kok dia ngomongnya gitu, biarin aja gitu kan. Itu cuma preference, emang gaya ngomong dia yang berbeda dan kamu gak perlu, gue gak demen banget kalau gue tuh gampang tersinggung, terus dia ngomongnya tuh cablak. Jangan dijadiin temen, jadi rekan pelayanan. We good? Ini menghindarkan kamu dari sakit hati, gak perlu kan. Udah tahu lu baperan, temenan sama orang yang bercandanya gak bener gitu, ya, maksudnya bercandanya gak bener, tapi kayak ngeselin, tapi kayak gak berubah-berubah, ya jadi rekan aja. Jangan jadi teman dekat untuk menghindarkan kamu dari apa tadi? Sakit hati yang tidak perlu. Very good. Apakah mereka salah? Mungkin. Apakah ada yang ngingetin mereka? Kalau ada bapak rohani, ada mentor, pasti ada yang ngingetin mereka. But ini it's about you taking care of your heart with diligence. Hati-hati, jangan sampai sembarangan orang jadi amigo dan ngobrak-ngabrik hati, minat kamu dan lain sebagainya. Oke? So associate. Bedain associate itu gak semua harus jadi teman. Kamu gak cocok sama orang di kantor, terus lu mesti gaul sama dia. Enggak kan? Oke, dia baik banget, cuma dia anak party banget. Dan tiap kali gue jalan keluar sama dia, business trip atau gue keluar kantor, pasti gue melakukan sesuatu yang itu kayak hidup gue 5 years ago gitu. Sekarang gue udah gak terlalu enjoy, you know. Tapi kalau gue pergi sama dia, gue jadi harus karena dia rekan kerja gue dan gue pergi bareng, gue jadi back to the version of myself 5 tahun yang lalu. Careful, itu associate. Jangan jadiin mereka teman. Jangan bergaul. Pasal Alkitabnya bergaul, you know. Jangan kasih akses lebih jauh mereka ke kehidupan kamu. So I think we need untuk bisa ngebedain. Apakah artinya lu musuhin mereka cuma karena mereka party? That's stupid as well. Gitu ya. Enggak, karena mereka punya tujuan besar yang sama. Associate ini kadang mungkin jadi assignment ketika mereka bilang, bokap nyokap gue berantem terus nih. Nah, daripada kita party, mending lu curhat, makan ramen gitu kan. Dan lu doain mereka. That's assignment. Dan lu nggak dan we can easily miss that. Bener gak? We can easily miss that. Ini makanya kita jadi orang Kristen, buka mata besok ya di kantor gitu. Mana associate yang kadang lompat jadi assignment gitu. Kadang Tuhan pindahin mereka jadi assignment dan lu tahu, oke, gua jangan-jangan masuk kantor ini cuma exactly buat doain orang ini. It's fine, itu desainnya Tuhan. Kenapa lu bawel gitu kan, udah digaji gitu kan, suruh doain orang aja nggak mau gitu kan. I mean, kalau Tuhan hitung-hitungan kan,
Lu ya, kan kita sama-sama tahu nih, lu nggak seberapa pinter kan. Gue udah kasih lu di situ, doain orang aja kagak mau gitu kan. Maksudnya ya bocengli kan kata Tuhan gitu. Gitulah ya, associate. We good? Keempat, advisors. Selalu perlu ada advisors. Memiliki wawasan khusus, memiliki pengalaman khusus di bidang tertentu, di aspek tertentu di kehidupan kamu. Bisa jadi pelayanan, namanya kita sebut mentoring. Bisa jadi coaching secara khusus di kantor kamu. Bisa jadi konsultan atau terapis. Could be. You need them. Kadang di certain situation you need them. Ada beberapa area yang kamu selalu perlu kayak kerohanian. You almost always perlu advisors. Di bidang keluarga, kamu mau masuk pernikahan, kamu mau serius pacaran, kamu mau kerjaan baru. Di NLC ada orang dari berbagai bidang yang probably been there than that, yang bisa kasih advice buat kamu. So you need advisors, memiliki wawasan khusus di masa tertentu. Yang kamu perlukan adalah mendengar dan belajar dari mereka. Oke? So ada secara simplify ada beberapa kuadran atau beberapa kepentingan berbeda ketika kamu mulai categorize orang yang ada di sekitar kamu. Dan ini nggak ada yang permanen. Ada orang yang beneran amigo atau teman kamu banget di satu season, and di season berikutnya seperti yang saya bilang mereka harus turun jadi assignment atau mereka harus turun jadi associate, and that's fine. Kamu lagi melindungi mereka karena kamu cuma bapau kelima, jangan coba-coba jadi bapau ketujuh, if you got what I mean. Kamu udah jalanin tugas kamu untuk mempertajam mereka, and that's fine. Kalau berikutnya kamu nggak sedekat dulu, kita kok nggak dekat lagi ya? That's okay, karena Tuhan punya bapau lain buat dia gitu. Dan buat kamu harus bergerak maju. Ada orang lain yang perlu bapau kamu. Bapau terus gitu ya. It's not a good timing kan, lapar kan jadinya. Anyway, hope you get this ya. Jadi yang pertama kalau saya bikin kuadran tentang empat boundaries ini, pertama saya sebut self growth, fokusnya. Ini bigger picture. Terus di kanan ini ada yang intentional, kamu cari orangnya. Ada yang situasional. Saya akan jelasin ya. Jadi tadi kita udah belajar, satu ada amigo, your friend, your confidant. Mereka, siapa yang kamu taruh di sini akan menentukan seberapa cepat, ke arah mana kamu berubah. Kamu berubah pasti berubah. Makin malas juga berubah kan. Main MOBA terus juga berubah kan. Spendingnya boros juga berubah kan. Kamu pasti berubah, pasti. It's just ke arah mana kamu berubah ditentukan siapa yang ada di sini. 1 Korintus 15 ayat 33, ayat hafalan saya, one of the awal-awal ayat hafalan saya waktu kecil. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. So siapa yang kamu taruh di sini menentukan ke arah mana dan seberapa cepat kamu bertumbuh. Intentional, teman itu intentional bukan situasional. Kalau kamu temannya situasional, cinlok kan namanya, bener gak? Iya kan, situasional kan cinlok itu kan. Kamu gak intentional cari orang karena kamu sering kerja bareng, jadi kamu naksir, that's situational, itu cinlok namanya. Kalau intentional nggak, kamu doain, kamu bikin listnya, waktu kamu ketemu orangnya, this is what I want. Kamu tahu kamu pengen hoodie yang warnanya dark green, yang ukurannya L, waktu kamu datang ke toko retail, kamu tahu apa yang kamu cari. Tapi situasional adalah, Tessa nyari baju, kamu datang ke mall, kamu yang pulang bawa baju. Itu situasional, bener gak? Intentional beda. So intentional adalah kamu pilih teman kamu siapa. Kedua, intentional dan having a bigger picture adalah advisor. Advisor itu bukan cuma karena kesamaan hobi atau minat atau cara bercanda doang. Advisors ini mereka expert di suatu bidang tertentu yang kamu bisa belajar. Tapi biasanya bidang tertentunya bisa jadi keluarga. It's a bigger picture. Gimana caranya kamu jadi suami yang baik, jadi ayah yang baik, jadi ibu, jadi istri yang baik. Gimana caranya kamu jadi pelayan yang baik. Gimana caranya kamu jadi manajer yang baik. Gimana caranya kamu jadi CEO yang baik. Kamu perlu advisor. It's bigger than you. Ya, kamu akan grow juga, tapi it's a bigger picture. Ada panggilan besar yang kamu bisa berubah dan jadi lebih efektif ketika ada advisors. Dan ini saya sebut intentional. Karena unless kamu cari orangnya dan kamu samperin, jarang ada yang datang dan, hey, kayaknya kamu perlu bantuan di project management. I mean, how do you know gitu? Lu Kwamia atau apa gitu kan.
Untuk bisa kayak gitu, kamu perlu datang dan nanya. Ask, seek, and knock. Cari, ketuk gitu kan ya. Cari orangnya dan minta advice. Oke? Self-growth situasional. Ini yang saya sebut assignment. Nah, ini hati-hati ya. Assignment itu saya put sebagai self-growth. Karena orang yang ada di sekitar kamu, meskipun kayaknya dia, kok dia tiap ketemu gua kalau lagi butuh ya. Kenapa yang kayak gitu saya sebut self-growth? Karena cara kamu belajar generous dengan resources kamu adalah orang-orang yang kayak gini. Ya, self-growth. Itu perlu self-growth, tapi situasional. Makanya, saya selesaiin dulu. Assignment itu adalah orang-orang di sekitar kamu yang kamu nggak bisa milih, kamu nggak bisa kabur gitu ya. Belum bisa beli rumah, jadi terpaksa masih harus rumah gitu sama orang itu. That's assignment and that's fine. Mereka ada di sana, Tuhan tempatin di situ, kamu ditempatin di situ untuk kamu bisa bertumbuh. Very good. Gak bisa kamu ganti biasanya. Yeah, that's fine. Situasional dan bigger picture ini yang saya sebut associate, bener gak? Karena mereka ada di sana untuk bigger picture, ya kan? Mereka ada di sana, mereka duduk di situ karena mereka juga pelayan NLC. Mereka besok masuk kantor karena mereka adalah payroll yang sama sama kamu. That's the only reason. Jadi situasional dan bigger picture. Nah, kita perlu cukup cerdas untuk menempatin orang di tempat yang benar. Lu bakal sering sakit hati kalau semua orang lu taruh di Amigo, bener gak? Karena lu kasih akses ke semua orang gitu. Atau orang yang harusnya associate, kamu jadiin Amigo, mulai sakit hati. Orang yang harusnya assignment, kamu tempatin di associate, you don't care. Kamu ngerasa self-growth, saya perlu mentor dan saya perlu teman. That's it, saya hidup dengan ini aja. Well, guess what? Kamu akan jadi orang yang selfish. Ketika kamu cuma berpikir tentang intentional, semua harus intentional. You know what? Kadang-kadang hal yang tidak intentional terjadi. Waktu Yesus lagi jalan, dan orang banyak pada nyenggol-nyenggol dia, secara situasional ada seorang yang you know what, gue pegang jubahnya aja, gue sembuh. Yesus gak ngeplan loh. Dia intentionalnya lagi mau ngebangkitin orang mati, ada yang anaknya sakit gitu kan. Dia tidak intentional, dia lagi jalan. Situational, ada yang datang dan megang dia tanpa kayak lu izin dulu, kayak apa namanya, ini harassment gitu kan. Yes, enggak kayak gitu Yesus ya, untungnya enggak kayak gitu. It is harassment. Kenapa it is harassment? Wanita itu sakit apa? Yang sekolah minggu? Pendarahan. Di imamat, kalau ada yang pendarahan terus megang jubah lu, maka lu jadi haram, lu jadi najis. Dan lu harus mandi dulu, tunggu besok gitu kan. Yairus sorry ya, kata Yesus gitu kan. Ini ada yang megang nih, berdarah lagi gitu kan. Jadi ya tunggu besok ya, ini dicuci dulu, ganti baju besok. You know what? It's situational dan nyebelin gitu. Buat murid-murid, ya elah udah jalannya lama, rame, keburu mati nih orang gitu kan ya. Dipegang lagi sama wanita pendarahan, you know. Tapi itu assignment. Dan Yesus bilang kayak, Yesus nyari siapa yang megang jubahku. Ujung jubah yang dipegang. Kenapa ujung jubah important? Gue nonton klip film The Chosen. I need to see that, kayaknya keren. You need to see that kayaknya. The Chosen. Jadi si wanita ini bilang, tenang Rabi, gue cuma pegang ujung garmennya. Jadi lu nggak najis karena gue cuma pegang ujungnya. Dan gue tahu kalau gue pegang ujungnya aja, gue bisa sembuh. Dan gue sembuh, kata dia. Terus Yesus balik ke dia dan bilang, hey, bukan jubah gue nyembuhin lu, di film itu ya, di The Chosen. Bukan jubah gue nyembuhin lu, tapi your faith. Gila, I mean, that's assignment. Yesus gak ngeplan ada yang kayak gitu. Dan banyak cerita assignment yang datang ke Yesus yang kayak orang Samaria atau yang duduk di, kemudian kayak Yesus bilang, nggak baik ngasih remah-remah roti ke anjing gitu kan. Those are assignment. Ada assignment buat Yesus, ada orang yang dia bawa, ada associate, ada orang-orang yang bigger picture situational ngikutin Yesus. Mungkin beberapa karena dapat makan, beberapa karena lihat mujizat dan lihat tanda, pengen lihat terus gitu. And that's fine. Dan Yesus at time selalu, kalau kamu ingat, mengundurkan diri dan berdoa kepada Bapaknya. Dia tahu nih source-nya dia siapa nih, biar dia tetap kuat ngadepin tuh orang-orang gitu ya, 3 tahun. So Yesus ini adalah sebuah model yang Yesus I would say contohin dan kasih lihat. And we need to understand, setiap orang yang ada di sini di kehidupan kamu itu punya peran, either untuk mempertajam kamu atau Tuhan panggil kamu untuk peran tertentu
buat mereka. Oke? Setiap orang perlu kita kasihi, betul. Tapi tidak setiap orang perlu akses penuh ke dalam hati dan kehidupan kita. Gue gak lagi ngajarin buat lu milih-milih temen. No. Waktu dengar boundaries dan cuma dengar setengah kayak, oh dia gak pinter, ntar gue ikut bego kalau temenan sama dia. Untungnya Tuhan gak gitu. Maksudnya lu kan gak pinter-pinter amat kan. Cuma Tuhan kayak sama lu terus gitu kan. That's the right model. Right, so ini bukan soal kamu pilih-pilih teman karena dia kaya, so kamu mau ikut jadi kaya 5 tahun lagi, kelilingi dirimu dengan orang-orang kaya. You know what? Mereka yang jadi miskin gara-gara ada lu. Just kidding. Anyway, my point is ini bukan tentang kamu milih-milih teman. Ini tentang mengenali ada beberapa within your control. Kamu perlu intentional cari, ada beberapa kamu perlu intentional pilih, ada beberapa yang ada di Amigo mereka perlu turun karena mereka sudah chapter tersebut sudah selesai. And that's fine. Tuhan akan kirim yang baru untuk mempertajam kamu. Tuhan akan kirim yang baru untuk kamu jadi berkat. Dan beberapa orang perlu turun dulu jadi rekan. Ya, I know that guy, but that's I know him. Tapi gue gak bergaul lagi sama dia. That's fine. Mungkin dia jadi berkat buat orang lain, fine. Tapi yang penting adalah tahu siapa ada di mana. Karena this is fundamental dari relationship. Oke? Lanjut. Tipe-tipe batasan apa sih? Tipe-tipe batasan. Pertama, batasan fisik. Jadi intentional and discerning. Seberapa banyak physical access yang kamu berikan. Meaning, kamu kalau makin sering ketemu dia, ngomong kamu makin mirip sama dia. Dan kamu tahu, dan do I want to be that kind of person yang ngomongnya kayak gitu? Enggak. Oke, batasan fisik. Artinya, oke, boundaries. Diskusi sama dia diturunin. Kira-kira kayak gitu. Batasan fisik buat yang belum menikah, it's easier. Seberapa jauh, seberapa batasan yang tepat yang gue bisa lakukan untuk gue tahu gue masih mempermuliakan Tuhan dalam pacaran ini. Itu batasan fisik. Definitely I need to mention that. Batasan fisik juga buat yang menikah termasuk. Buat yang menikah juga termasuk. Di BPN lu belajar batasan fisik, hubungan intim. Ada beberapa makalah yang gue perbarui. Hubungan intim itu bukan sesuatu yang tabu, karena hubungan intim fisik dimulai dari hubungan intim emosional dan hubungan intim spiritual. Jadi kalau spiritualnya nggak intim, emosionalnya nggak intim, makanya fisiknya tidak intim-intim banget. I mean that's a whole new material yang kita lagi godok. But the thing is, batasan fisik itu really important. Oke? Kedua, batasan emosional. Batasan emosional. Seberapa besar investment emosional yang kamu berikan ke seseorang. Jangan sampai, kok dia ngomongnya gitu ya? Dia siapa gitu? Dia associate. Dia rekan kerja lu. That's fine, dia kan bukan temen lo, bukan pacar lo. Salah lu sendiri naksir-naksir sama rekan kerja gitu kan ya. Batasan emosional. Seberapa invest kamu. Jangan sampai investasi emosionalnya salah nih. Contoh, ada orang yang kamu hargai banget di kantor. Kamu invest emotionally ke bos kamu. Reputasi kamu, kayak kamu jaga banget supaya dia gak mikir jelek. Until kamu pulang ke rumah dan kamu udah keburu capek, gak punya lagi emotional currency buat istri dan anak kamu. Careful. Itu adalah cuma associate. Orang yang perlu investment emotional, perhatian itu ada di rumah biasanya. Oke? So, jangan ketukar-tukar. Ketika ketukar-tukar ini yang bikin kita jadi berantakan. Perhatikan apa yang esensi. Yang esensi berubah, tadi saya udah bilang yang esensi berubah. Buat kamu yang belum menikah, apa yang saya sebut barusan, do not relate and that's fine. Karena amigo kamu atau teman-teman kamu ya, atau orang-orang terdekat kamu mungkin ada dan berbeda di season sekarang gitu ya. Nanti pas sudah menikah akan berubah nih, ini akan berubah. Makanya perlu bimbingan pranikah dan lain sebagainya. What I'm saying is, siapa yang jadi assignment di kantor itu berubah-berubah. Siapa yang jadi associate di bisnis berubah-berubah. Siapa yang jadi advisor juga berubah-berubah. So you need to really understand yang esensi kamu, yang esensi buat kamu di chapter sekarang siapa, di season sekarang siapa. Itu bisa jadi berubah-berubah and that's fine. Oke? Yang esensi siapa? Nah, yang esensi kamu invest emotionally. Ada kala-kalanya dalam pernikahan sebagai contoh, kamu tahu bahwa di season ini, the next 2-3 months,
Kalau saya perlu kalibrasi ulang pernikahan saya. Examples. Saya perlu kalibrasi ulang. Cara saya ngomong udah tidak seperti yang saya bayangkan sebelum nikah. Terlalu ketus misalkan. Dan dalam season itu yang esensi adalah invest emotionally di pasangan kamu. Yang lainnya minggir dulu. Oke? Ada waktu-waktunya di kantor, kamu tahu di rumah kamu udah oke, kamu harus fokus terus. Saya harus pulang nih, istri saya belum makan. Enggak kayak gitu juga. Ada season yang berat di kantor di mana kamu perlu tahu assignment nih lagi jadi assignment nih. Lagi jadi assignment, kamu perlu solve, kamu perlu bekerja sama dengan baik dengan rekan-rekan kamu dan bos kamu to solve something big, and that season kamu perlu invest emotionally heavier di situ. Oke? So it needs wisdom. Kamu gambar-gambar di notes kamu, ini siapa, it will change. Tapi yang kamu perlu tahu adalah it will always change. Jadi jangan semua nggak punya batasan. Oke? Batasan sumber daya. Siapa yang dapat your time, your money, your talents. Siapa yang dapat your time, your treasure, and your talents? Itu batasan sumber daya. Ada beberapa orang yang mungkin kamu spend too much time tanpa going anywhere juga. Ya, you're always going somewhere. Kalau kamu going anywhere, you are still going somewhere. That's deep. Kalau kamu nggak kemana-mana, kamu nggak bertumbuh kemana-mana, you are still going somewhere. Kamu going ke stagnasi, growing ke stagnasi. You are become a stagnant person yang nggak pernah belajar, nggak pernah bertumbuh. Oke, jadi batasan sumber daya. Waktu yang dihabiskan paling banyak sama siapa? Apakah orang ini perlu lebih banyak waktu untuk saya habiskan? Apakah orang ini tadinya nggak ada waktu buat dia, tapi saya tahu dia bisa jadi advisor. I need to make time for this. Intentional kan? Advisor, betul? Betul. Hati-hati sama yang tidak intentional atau situasional. Kalau kamu terlalu banyak spend time, dan kamu perlu tahu batasannya di mana. Lanjut ya. Matius 7 berkata, discerning people, kita bicara soal membedakan ya. Matius 7 berkata, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. So, Yesus lagi ngajarin kamu kenal seseorang harusnya ada di mana? Dari apa? Dari buahnya. Dari buahnya. Siapa yang kamu intentionally ada di hidup kamu perlu berhati-hati dan lihat dari buahnya. Again, ini bukan tentang menghakimi. Bedain ya, kalau kita kayak karunia membedakan atau kearifan itu bukan berarti menghakimi. Contoh, kalau kolesterol saya tinggi, nggak perlu pakai kalau kolesterol saya tinggi. Kalau kolesterol saya tinggi, terus saya jalan-jalan ke Medan, dan saya pergi ke tempat duren, yang durennya enak, apakah buah durian tersebut tepat buat saya? Enggak kan? Enggak tepat kan? Buat saya, di season kolesterol tinggi, buah durian tidak tepat. Apakah artinya pohonnya brengsek? Enggak kan? Ya enggak kan? Maksudnya, saya cuma lagi bilang, bedain discernment, membedakan orang ini punya buah yang bisa mempertajam saya. Bukan, kalau orang yang nggak punya buah yang mempertajam saya, bukan berarti orangnya busuk atau brengsek. It's just lebih dewasa aja gitu. Di season ini orang ini adalah asosiat saya, and that's fine. Saya nggak perlu sedekat itu sama dia. Bukan berarti dia buahnya busuk. It's just di kondisi saya sekarang, Tuhan menempatkan orang-orang yang ini yang buahnya lebih pas. Kalau saya ada di Anyer, maka saya cari kelapa gitu kan ya. Kalau saya ada di Bandung, saya berhati-hati cari kelapa atau seafood. Why? Karena di Bandung gitu kan ya. Lu perlu curiga gitu. Kenapa di Bandung ada kelapa? Di mana lu nanemnya gitu kan ya. Kenapa ada seafood? Mana sinya gitu kan. So, saya bisa bilang bahwa mengenali buah tuh bukan soal kamu menghakimi. Melihat buah adalah apa nih yang buahnya orang lain, karakternya, capability-nya orang lain yang tepat
bisa mempertajam kamu in this particular season. So discernment bukan cuma soal karunia membedakan roh. Discernment atau kearifan adalah kemampuan mengenali buah karakter seseorang dan bertindak sesuai dengan kapasitas diri. Saya ulang ya, membedakan bukan berarti menghakimi. Hanya karena orang kamu degradasikan dari amigo ke associate bukan berarti kamu sedang menghakimi mereka. Ya, kalau kamu pikir perlu ditegur, kamu perlu tegur. Tapi kalau itu bukan dosa, itu cuma preferensi berbeda, you know what? Itu bukan menghakimi. Kamu lagi membedakan. Di season kamu, dengan wisdom kamu perlu membedakan. Ketika gak punya batasan, bahkan orang yang paling arif di Alkitab, dengan wisdom yang paling besar, yang namanya Salomo, ketika gak punya batasan, ketika political marriage jadi amigo tuh 700 dan 300 gitu ya. Nah, ya kan? Ketika menikah dengan semua, membiarkan semua istri dan gundik membawa Baal masing-masing, ketika batasannya hilang, maka destiny-nya juga hilang. Oke? So membedakan tidak sama dengan menghakimi. Kita perlu bisa membedakan mana buah yang tepat yang kamu perlukan. Oke. 1 Korintus 15 ayat 33 tadi berkata, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadar kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Bahkan di Korintus dibilang, hey, kamu bisa, tadi masih satu jalur ya. Perhatikan orang dari buahnya. 1 Korintus, Paulus lagi menulis kepada jemaat di Korintus. Kepada jemaat di Korintus, Paulus berkata, di antara kamu ada yang tidak mengenal Allah. Masih ada silver lining kan? Tadi Yesus berkata bahwa kamu mengenal orang dari buahnya, bukan cuma dari datangnya ke gereja. Bukan cuma karena dia pelayanan, terus he is the one for you. Might not be gitu kan. Bukan cuma karena dia pelayanan dan satu komsel, dia adalah bisnis partner yang tepat di season kamu. Belum tentu. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ada di antara kamu yang mungkin mereka ada di antara kamu, tidak semuanya harus kamu gauli. Bahasa yang kurang enak ya. Kamu harus bergaul dengan mereka. Oke? Saya tutup dengan 2 kunci takeaway hari ini. Kuncinya apa sih untuk kamu bisa membangun batasan-batasan yang sehat? I think these are 2 takeaways yang bukan berarti kamu harus pilih-pilih teman atau pilih-pilih orang di sekitar kamu. Saya gak mau sering ada di rumah. Kenapa? Karena mama membawa pengaruh negatif buat saya. Come on. Seize your assignment, man. Kamu perlu berdoa, kamu perlu lebih banyak sabar. Mungkin buah kesabaran kamu perlu lebih besar. Makanya kamu perlu ada di rumah. Kunci membangun batasan yang sehat. Yang pertama adalah humility. Menyadari bahwa humility itu bicara apa sih kalau ngomong batasan? Humility atau kerendahan hati menyadari bahwa lu juga banyak kekurangannya, coy. Lu juga banyak dosanya. You know what, beberapa amigo kamu ketika kamu cuma jadikan mereka associate, mereka bersyukur pada Tuhan, akhirnya nih orang gak jadi sahabat gue lagi anjir gitu. Perlu kerendahan hati bukan karena kamu lebih baik dari mereka. It's just a different season yang perlu different pohon dan different buah, and that's fine. Okay? So kerendahan hati, kamu juga banyak kekurangan dan perlu pertobatan. Mungkin teman-teman kamu yang baru juga, mungkin mereka melihat kamu sebagai assignment, and that's fine. Karena kamu jadikan mereka orang yang bisa berbicara kuat buat kamu. Tapi buat mereka kamu adalah ada satu objek pelayanan baru gitu kan, yang perlu dipertobatkan, and that's fine. Ini kerendahan hati. Kita perlu kerendahan hati. Kita punya banyak kekurangan dan perlu pertobatan. Kedua, Mbak Pau, kita bukan satu-satunya orang yang Tuhan pakai untuk mempertajam mereka. Jangan narsis. Loving others is not about being narcissistic. Narsis artinya karena maksudnya dari dulu tuh, dari dia belum kenal Tuhan, yang ngajak-ngajak terus ke gereja gitu kan. Pas dia gak gereja lu upset gitu kan. No, jangan narsis. Kamu bukan satu-satunya orang yang Tuhan pakai untuk mempertajam mereka. Ada waktu-waktunya kamu bicara sama seseorang, kamu kasih tahu, nggak gitu mikirnya, yang bener tuh gini. Mungkin karena ini, makanya orang tersebut ngomong gitu, jadi kamu nggak perlu sakit hati. Oh gitu ya, iya deh, iya. Until besok, orang itu mungkin dengar dari orang lain, iya lu, gue kemarin dengar khotbah bagus banget. Katanya
Kita perlu empati sama orang. Itu yang gue ngomong sama lu tiap hari gitu kan ya. Cuma lu bapak ke-6 gitu, perlu bapak ke-7 yang pendeta besar gitu ya di Instastory, baru dia ngeh gitu kan, baru dia dengerin. Kalau cuma lu dia nggak dengerin, and that's fine. And that's fine. Bersukacitalah kalau lu masih bisa provide bakpao ke orang itu, meskipun bukan jadi yang mempertobatkan mereka. That's fine. Itu tugas lu. Oke? Kita bukan satu-satunya orang yang Tuhan pakai untuk mempertajam mereka. Itu perlu kerendahan hati. Dan terakhir, kerendahan hati dan karakter. Resources bisa memenangkan tangan orang lain, tapi cuma karakter yang memenangkan hati mereka. Orang bisa kasih lu waktu dan energi kalau kamu punya resources. Kalau kamu resourceful, kamu gaji aja gitu kan ya. Datang dia tiap hari gitu kan ya, ngebantuin lu jadi PA gitu ya. Bisa. Kamu bisa memenangkan tangan mereka, kamu bisa memenangkan waktu mereka, kamu bisa memenangkan tenaga mereka dengan resource kamu, dengan kemampuan kamu, dengan talent kamu. Tapi kamu bisa memenangkan hati seseorang, kamu bisa punya akses ke hati orang cuma dengan karakter. Learn this makanya kalau yang saya bawa ke hubungan dulu ya, ke keluarga paling gampang. Di keluarga gak peduli angpau lu gede banget most of the time keluarga lu gak akan dengerin lu until mereka lihat, lu kok kalau Sinca sekarang gak mainan HP lagi dan gak buru-buru, actually invest untuk dengerin dan kemudian ngasih masukan. Itu yang memenangkan hati. Got it? Bukan angpaunya makin lama makin gede. Ya mungkin diomongin juga sih, sukses ya anaknya, angpaunya makin gede gitu ya. No, that's Chinese Cindo. Tapi karakter itu yang memenangkan hati orang. Very good. Makanya salah satu yang ya kalau lu ini I read some articles di HBR yang bilang kayak kalau atau Daniel Kahneman juga menulis, kalau lu berpikir bahwa orang di kantor, kita ngomongin kantor ya. Kalau kamu berpikir di marketplace, people will do better cuma karena insentifnya lebih baik, you're in for a big upset. Cuma karena yang penting udah naik gaji. Gak apa-apa, gue lebih berantakan dikit. Gak apa-apa, visionnya hilang dikit. Gak apa-apa, culture-nya berubah jadi lebih brengsek dikit. Gak apa-apa, yang penting kan gajinya tinggi. Is that true? Ya that's true untuk orang yang gak percaya Tuhan, yang mengejar uang itu akan fulfilling place for them. Tapi you will never win the heart and the mind and the purpose of those people cuma dengan resources. Very good. Jadi youth pastor ke diri saya sendiri nih, being resourceful gitu ya, cuma bisa memenangkan, ya oke, gue mau bantu pelayanan nih karena gue sudah dibantu sama Komerik. Cuma bisa memenangkan tangan doang. Tapi untuk memenangkan hati, karakter gue mesti nyentuh lu. Buah gue mesti kelihatan berubah dulu. Pertobatan gue mesti kelihatan. Then I think I'm going to stick around. Mungkin Komerik can be a good advisor, but I need to have that fruit. Kalau enggak, cuma bisa memenangkan tangan doang, tapi bukan hati. Very good. Ada orang-orang yang hatinya lu perlu menangkan yang ada di posisi amigo. Makanya cek karakter sendiri. Balik ke kerendahan hati, ini bukan soal lu milih-milih teman, bukan soal lu milih-milih siapa yang dekat sama lu. Ini soal lu check your own character, check your own humility. Apakah saya punya humility untuk membuat batasan yang tepat? Kedua, apakah saya punya karakter yang tepat untuk bisa jadi berkat buat keempat segmen ini? Oke, I'm done. Saya panggil teman-teman present worship. Teman-teman diberkati. Evaluasi siapa yang ada di kehidupan kamu hari ini. Mana yang perlu didegradasi dari amigo jadi associate. Mana yang merupakan assignment. Kamu tahu nih di tempat kerja nih, ini mulai oke. Tapi kalau gue ngomong gak enak gitu ya, tapi kayaknya gue perlu ngomong sama dia. That's assignment. Oke. Mana yang advisor kamu kayak di kantor kamu ngelihat, oh dia very smart, bisa gak ya gue datang dan ke dia dan nanya, lu bisa ajarin gue gak? That's advisor. Itu perlu intentional. Atau di sini, kalau kamu ngerasa kayak gue baca Alkitab dan gue gak ngerti, ada yang bisa bantu gue gak? That's advisor. Advisors are here for you.